Kembali tim Jimat punya cerita, melanjutkan cerita misteri bersambung arwah seorang pembantu. Pada kisah yang lalu diceritakan, saat dalam perjalanan, pada waktu itu jam 9 malam, hujan pun menemani perjalanan saya waktu itu. Suasana semakin dingin. Belum sampai di rumah kontrakan saja perasaanku sudah merinding. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa, berharap tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tak terasa setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, akhirnya aku pun sampai di depan rumah itu. Aku sempat berpikir untuk kembali, tapi aku berpikir lagi itu menyangkut pekerjaan yang sangat penting. Akhirnya dengan rasa takut yang sangat aku pun keluar dari mobil dengan perlahan. Air hujan yang seiring membasahi kepalaku membuat nyali ini semakin menciut. Perlahan aku mendekati pintu. Setelah di depan pintu aku sematkan untuk berdoa. Ku buka pintu itu dengan perlahan. Entah kenapa kaki saya rasanya lemas sekali, seperti tidak ada tenaga untuk melangkah. Perlahan aku langkahkan kakiku dalam. Ketika aku baru melangkah di langkah keempat, tiba-tiba korden di dalam rumah seperti ada yang menggoyang-goyangkan dengan kencang. Aku pun sempat terdiam. Aku berpikir positif bahwa itu hanyalah angin, walaupun sebenarnya tidak ada angin yang masuk. Langkah demi langkah aku lalui. Perlahan aku masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba setibanya di ruangan tengah ada suara seperti memanggilku. Ketika aku melihat ke atas, ternyata benar saja aku melihat Asih berada di lantai 2. Posisi dia kali ini terbalik, kepalanya di bawah. Aku melanjutkan langkahku dengan cepat menuju kamar dan menghirukannya. Dan tibalah aku di depan pintu kamar. Tapi ketika aku buka pintunya, sial, pintu kamarnya dikunci. Dan kuncinya ada di tasnya Mira. Perasaanku bercampur aduk, marah, takut, dan bingung. Karena aku sedang berpikir, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Ketika aku melihat ke samping kiriku, aku melihat Asih sedang melihatku dengan tajam. Dia berada tepat di depanku, jarak kita kurang lebih dari 3 meter. Saya pun langsung berjongkok dan menundukkan kepala, karena saya tidak kuat menatap wajahnya yang begitu menyeramkan. Seiring aku berdoa, ketika aku melihatnya kembali, untungnya dia sudah tidak ada. Aku tidak berpikir lagi, aku langsung mencoba mendobrak pintu kamarku, karena itu jalan satu-satunya. Untungnya tak butuh waktu lama aku untuk mendobraknya. Aku pun masuk dan mulai mencari laptopku. Dan ya, akhirnya aku menemukannya. Aku pun segera bergegas keluar. Ketika aku keluar, tiba-tiba aku melihat Mira sedang berdiri di depan pintu kamar pembantu. Aku pun heran kenapa dia di sini. Dia hanya membelakangiku dan menghadap ke pintu itu. Aku pun menghampirinya. Tapi ketika aku menghampirinya, Mira pun melangkahkan kakinya dan membuka pintu kamar pembantu itu. Aku memanggilnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab dan menghiraukannya. Karena khawatir, aku pun mengikutinya. Saat masuk ke dalam kamarnya, yang pertama saya rasakan adalah seluruh bulu kuduk saya berdiri. Aroma di dalam kamar itu sangat bau dan apek, terasa lembab dan gelap tanpa lampu. Tapi Mira kemana? Tiba-tiba dia menghilang. Aku baru sadar itu adalah Asih yang menyerupai Mira. Baru saja aku mau berbalik badan dan keluar dari pintu itu, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan cepat.
Aku mencoba membukanya, tetapi di luar sana seperti ada yang menahannya. Aku hanya bisa berteriak di dalam kamar itu. Karena rasa takut yang sangat tidak kuat, akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Ketika aku bangun, aku sudah ada di atas ranjang pembantu itu. Badanku lemas. Aku melihat seutas tali pocong yang berada di atas meja dan gumpalan tanah merah. Aku semakin tidak mengerti apa di balik semua ini. Tiba-tiba di dalam kegelapan muncullah sosok asih di balik pintu itu. Dia berada ke depan pintu dengan posisi berdiri dan membungkuk dengan rambut keriting dan pakaiannya yang putih layaknya kuntilanak. Aku tak kuat melihatnya. Tubuhku serasa mau pingsan-pingsan saja. Dia menatapku dengan tajam seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku hanya tertunduk takut. Tanpa berani melihatnya, tiba-tiba dengan pesan asih pun berbicara. Aku ingin janin istrimu. Aku pun kaget dan marah mendengar Asih berkata seperti itu. Aku langsung menatap wajahnya dan aku langsung berkata, "Pergi, jangan ganggu keluargaku. Pergi kamu, pergi." Setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba Asih membalikkan badannya sambil tertawa cekikikan dan menghilang di balik pintu. Aku pun cepat-cepat keluar dari kamar itu. Ketika aku keluar kamar, aku pun dikejutkan kembali karena aku mendengar dari lantai atas ada seperti seseorang sedang mengamuk. Aku mendengar suara lemparan barang. Aku cepat-cepat saja berlari dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Lalu aku pun pergi menuju rumahnya Mira. Sesampainya di rumah Mira, Mira pun bertanya, "Kamu kenapa, Yang?" Aku hanya menggelengkan kepalaku saja lalu masuk kamar. Di dalam kamar aku hanya terdiam. Pekerjaan pun yang seharusnya aku kerjakan, aku diamkan, tidak aku kerjakan. Tak lama Mira pun menyusulku ke dalam kamar dan bertanya kembali. "Kamu kenapa, Yang?" Akhirnya aku pun jujur sama dia. "Yang, maafin aku ya. Sebenarnya aku tadi dari kontrakan, dari rumah kontrakan. Aku habis ambil laptopku karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku gak jujur sama kamu karena takut kamu khawatir." Mira pun menjawabnya. "Lalu, apa yang terjadi, Yang?" "Aku kembali diganggu oleh Asih di rumah itu. Dan Asih berkata bahwa dia menginginkan janin kamu." Mira pun langsung menangis mendengar aku berbicara seperti itu. Sampai akhirnya orang tuanya pun masuk ke dalam kamar kami karena khawatir mendengar tangisan Mira. Kami pun akhirnya jujur dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada orang tuanya Mira. Entah apa yang ada di pikiran orang tua Mira. Mereka hanya menertawakan kami sambil berkata, "Kalian ini kayak anak kecil saja. Mana ada hantu bisa mengambil janin?" Kami hanya bengong tanpa bicara apa-apa. Akhirnya Mira pun bercerita padaku bahwa orang tuanya itu tidak percaya dengan takhayul. Lalu aku pun menyelesaikan pekerjaanku. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan akhirnya pekerjaan pun selesai. Mira yang sudah terlihat sangat pulas sekali, aku sap-sap perutnya sambil mengirimkannya doa. Baru saja saya terbaring dan menutupkan mata, tiba-tiba di telinga saya ada yang berbisik.
Kamu tidak akan bisa lari. Kaget saya pun langsung terbangun. Untungnya hanya suara bisikan itu yang saya dengar. Aku hanya berpikir itu halusinasiku saja. Keesokan hari pun aku pergi bekerja seperti biasa. Kali ini aku pun punya dan bisa bekerja dengan tenang karena Mira tinggal bersama orang tuanya. Seperti biasa di jam makan siang aku menelponnya, tapi kali ini dia tidak mengangkat teleponku. Aku pikir dia sedang tidur. Sorenya aku telepon lagi tapi tak kunjung diangkat juga. Sampai perjalanan pulang pun teleponku tak kunjung diangkat. Apa mungkin dia tidur selama itu? Dalam hatiku begitu. Sesampainya di rumah Mira kira-kira pukul 7 malam, aku pun langsung mencari Mira ke dalam kamar. Dan Mira pun ternyata tidak ada di kamar. Aku memanggil namanya, tapi tak ada jawaban juga. Tiba-tiba orang tuanya menghampiriku dan berkata, "Mira keluar dari tadi siang. Emang dia nggak bilang sama kamu?" Aku pun heran. "Enggak, Pak. Mira nggak bilang sama aku telepon juga nggak diangkat kok." Dia tadi bilang sama Bapak mau pergi, sudah dijemput temannya. Tapi Bapak tidak melihat temannya siapa. Mira pun pergi masih memakai dasar pakaian tidurnya. Coba kamu hubungi teman-teman kamu. Akhirnya aku pun menghubungi teman-teman dekatnya. Tapi ternyata teman-temannya tidak ada bersama Mira. Sempat aku berpikir apakah dia pergi bersama laki-laki lain dalam keadaan hamil besar. Aku mulai bingung harus mencari kemana. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin membuka laptopku dan membuka CCTV di kontrakanku. Ketika aku mulai membuka laptopku, aku pun kaget. Ternyata aku melihat Mira ada di rumah kontrakan itu. Aku melihat Mira ada di ruang tamu rumah. Aku melihat dia sedang duduk sambil memainkan rambutnya yang panjang. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada istriku? Tak lama Mira terlihat berdiri sambil mengusap-usap perutnya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dan yang mengagetkan lagi, aku melihat Mira memukul-mukul perutnya yang sedang hamil sambil tertawa. Melihat seperti itu pun aku langsung segera pergi ke rumah kontrakan itu sendiri. Entah berapa kecepatan mobilku saat itu. Yang jelas aku pergi dengan keadaan ngebut sekali. Setibanya di rumah kontrakan aku segera masuk ke dalam. Tapi aku tidak melihat Mira. Aku sempat berpikir apakah itu AC yang menyerupai Mira. Aku pun masuk ke ruang tamu dan memanggil namanya. Tak lama aku panggil, tiba-tiba Mira keluar dari lorong kamar mandi. Dia berjalan dengan pelan sekali. Langkahnya sangat terpatah-patah. Kepalanya menengadah menghadap ke atas. Matanya kosong dan melotot. Dia sambil bernyanyi nak bubuk dengan sangat pelan. Dan yang mengerikannya, tangannya sambil memukul-mukul perutnya dengan kencang. Aku terdiam sejenak melihat Mira yang menjadi aneh. Aku pun dengan cepat memeluknya dan menahan tangannya yang terus memukul perutnya sambil berkata, "Sayang, kamu sadar? Istighfar yang, istighfar." Aku cepat-cepat menggendongnya ke dalam mobil. Mira yang tak henti bernyanyi cukup membuatku merinding ketika menggendongnya. Aku pun segera memasukkannya ke dalam mobil dan pergi membawanya pulang. Selama di perjalanan Mira hanya pingsan, dia terlihat lemas dan capek. Aku hanya mengusap-usap rambutnya sambil menangis karena sedih melihat keadaan dia. Ketika aku sedang asik mengusap rambutnya, tiba-tiba kepala dia bergerak dengan cepat dan moleh ke arahku. Mata dia melotot dan menyeringai. Lalu dia kembali menyanyi ninak dengan sangat pelan. Spontan aku langsung menghentikan mobilku. Aku bingung dan berteriak minta tolong. Untungnya ada beberapa orang di jalan yang menolongku. Anehnya, ketika orang-orang berdatangan ke mobilku, Mira tiba-tiba tergelak pingsan lagi.
Aku yang menjadi bingung harus menjelaskan apa kepada orang-orang. Akhirnya aku bilang pada mereka bahwa istriku tadi mengalami kesurupan. Tapi orang-orang itu sepertinya tidak percaya dan hanya menertawakanku saja. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan menuju rumahnya Mira. Tibalah kami di rumahnya Mira. Ketika aku mematikan mesin mobilku, tiba-tiba Mira tersadar. Dia terlihat sehat kembali layaknya orang normal, lalu dia berkata, Yang, ini di mana? Enak banget aku tidur. aku hanya bisa bengong melihat dia. Ya udah yuk, turun yuk. Kami pun turun, Mira berjalan dengan cepat seperti orang sehat. Aku yang ada di belakangnya hanya bisa bengong dan bingung. Masuklah kami ke dalam rumah. Ibu dan bapak ada di ruang depan sedang menunggu kami, dan bapak pun bertanya, "Dari mana saja kalian?" Aku pun menjelaskannya semuanya sama orang tuanya Mira. Tapi aku dibuat kesal kembali karena lagi-lagi orang tuanya tidak percaya dengan perkataanku. Dan ibunya bilang, Kamu tuh ngaco, orang Mira sehat begitu loh. Mira pun hanya tersenyum dan pergi ke dalam kamar. Aku menyesal tidak mengajak ibu dan bapaknya tadi ke rumah kontrakan. Ya sudahlah, akhirnya aku menyusul Mira ke kamar. Dan ketika aku masuk, aku melihat Mira sedang menyisir rambut panjangnya dan memanggil kepadaku. Yang, tolong sisirin rambutku. Aku pun menjawab, "Ya nggak boleh nyisir malam-malam, apalagi kamu lagi hamil, pamali Yang." Baru saja aku bilang begitu, tiba-tiba Mira melihat ke arahku sambil melotot. Saya pun kaget dan mencoba membiarkannya sampai menunggu apa lagi yang akan terjadi. Tak lama Mira berdiri dan melangkah ke arah kasur, tapi matanya tak lepas dan tak berkedip melotot ke arahku. Seperti layaknya orangnya sedang marah. Mira pun membaringkan tubuhnya dengan terentang. Aku yakin bahwa Mira sudah kerasukan hantu Nyasih. Aku harus segera mengobatinya. Lalu aku putuskan untuk mengambil cuti secara mendadak karena aku mau fokus menjaga dan mengobati Mira. Akhirnya aku pun ikut tidur di sampingnya Mira. Mira pun akhirnya tertidur dengan lelap. Tak terasa aku pun tertidur dengan lelap. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku mendengar suara kembali sampai aku terbangun. Ketika aku melihat ke arahnya Mira, ternyata Mira sedang bernyanyi Nina Bobok lagi dengan pelan. Dengan sesekali tersenyum misterius, matanya dia melotot ke arah sana dan ke arah atas, dan tangannya sambil mengelus-elus perutnya. Spontan aku langsung menepuk-nepuk pipinya sambil bilang, "Yang, sadar Yang, sadar Yang, sadar." Tapi Mira hanya menghiraukan omonganku. Tiba-tiba tangan Mira menunjuk ke arah pojok pintu. Sontak aku langsung melihat ke arah pintu itu. Ketika aku melihat, ternyata AC ada di kamar kami. Dia sedang memainkan rambutnya. Saya kaget dan berteriak minta tolong, berharap ada orang rumah yang terbangun. Tak lama aku berteriak, datanglah ibu, bapak, dan si Sumi, pembantu rumahnya Mira, ke dalam kamarku. Mereka terlihat khawatir mendengar teriakan itu. Lalu Bopo pun menghampiriku ke atas kasur. "Kamu kenapa?" "Aku melihat hantu yang di rumah kontrakan itu, Pak. Dan Mira tadi kesurupan lagi." Lagi-lagi orang tuanya tidak mempercayai omonganku. Bapaknya hanya bilang, "Kamu tuh jangan banyak nonton film hantu. Jadi halusinasinya aneh. Ganggu orang tidur saja. Lihat tuh Mira lagi tidur pulas begitu. Sudah, kamu tidur lagi sana. Bapak nggak mau dengar kamu bicara hantu atau kesurupan lagi." Aku hanya bisa menahan kekesalanku. Kenapa tidak ada orang yang percaya pada omonganku? Akhirnya mereka keluar dari kamarku. Tiba-tiba Bik Sumi menghampiriku dan menawarkan teh hangat. Aku pun mengiyakan tawaran si Bu Sumi. Dan kembalilah si Sumi ke dalam kamar sambil membawa teh. Bu Sumi adalah wanita tua. Dia sudah lama bekerja bersama keluarga Mira. Umurnya sekitar 50 tahunan. Tiba-tiba sambil menyimpan teh untukku, Bik Sumi bertanya, Jen, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan pada Bibi. Jujur, dari kemarin, setiap malam ketika Bibi mau menutup dan mengunci seluruh ruangan, Bibi selalu melihat wanita berbaju putih ada di depan rumah sedang berdiri.
Wajahnya pucat dan memar. Dia sepertinya sedang marah. Bibi tidak bilang sama bapak dan ibu karena ada yang tahu sendiri. Mereka tidak percaya tahayul. Lalu aku pun menceritakan semuanya pada Bibi. Bibi pun tiba-tiba keluar dari kamar dan kembali membawa bawang merah, bawang putih, dan entah apa itu rempah-rempah lainnya yang telah ditusuk seperti sate dan gunting. Untuk apa ini, Bi? Ini untuk menangkal makhluk halus. Lalu bawang itu disimpan di atas sela-sela pintu dan guntingnya disimpan di atas kasur. Lalu Bibi pun berdoa setiap pojokan kamar kami dan dia pun pamit untuk tidur lagi. Entah sugesti atau memang benar. Yang jelas setelah Bibi menyimpan sesuatu dan berdoa, hati saya menjadi lebih nyaman dan kamar ini pun terasa lebih hangat. Dan aku pun melanjutkan tidur kembali. Di pagi harinya seperti biasa kami sarapan bersama dan ibu-ibu bertanya. Kamu kok nggak siap-siap kerja, Ndri? Oh, aku ngambil cuci, Bu. Aku mau nemenin Mira dulu. Kalian nggak ada niat buat kembali ke rumah kontrakan? Sayang loh, itu kan udah dibayar. Sudahlah, kalian jangan percaya dengan tahayul. Besok kami pulang, Bu, ke rumah kontrakan. Bukannya aku tidak percaya tahayul, tapi ini memang benar-benar terjadi. Aku tidak mengkhawatirkan diriku, tapi aku mengkhawatirkan Mira. Anak ibu, andai saja rumah orang tua saya dekat, saya sudah bawa Mira ke rumah saya. Aku pun pergi meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamar. Tak lama Mira pun menyusul aku ke dalam kamar. Dia mencoba menenangkan aku yang sedang emosi. Akhirnya kita putuskan besok untuk kembali ke rumah kontrakan. Keesokan harinya pun kami berkemas untuk siap-siap kembali ke rumah kontrakan itu. Ketika kami sedang membereskan pakaian kami, tiba-tiba Bi Sumi datang menghampiri kami dan berkata, Kalian hati-hati di sana, karena di sana adalah tempatnya dia. Bibi sarankan agar kalian segera mencari tempat baru atau berobat kepada orang pintar. Karena ini masalah serius menyangkut kehamilan istrimu. Sebenarnya semalam Bibi melihat lagi makhluk itu sedang berdiri di depan kamar kalian. Bibi melihat dia membawa kain putih. Entah apa itu maksudnya. Dan Bibi pun berpesan agar rempah-rempah dan gunting itu dibawa ke rumah kontrakan sebagai penangkal makhluk itu. Kami pun menurutinya dan kami bergegas pamit lalu berangkat. Sepanjang jalan aku tak henti-hentinya menasihati Mira agar dia tidak banyak melamun dan akan lebih banyak berdoa. Tibalah kami di rumah kontrakanku. Kami berdua sempat terdiam di dalam mobil, memandangi rumah itu lalu Mira pun berkata, aku melihat wajah Mira yang sangat sedih dan hampir menangis. Aku pun memeluknya dengan menguatkan dia. Dan kami pun keluar dari mobil dengan membawa barang-barang kami. Ketika di depan pintu rumah aku sempatkan dulu berdoa dan meminta perlindungan. Kami pun masuk dengan langkah yang perlahan dan takut. Entah kenapa setibanya di dalam rumah, aku sangat penasaran sekali dengan kamar pembantu itu. Aku seperti ingin masuk kembali dan mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Aku pun bilang pada Mira, tapi Mira melarangku. Tapi karena aku memaksanya dan meyakinkan bahwa akan baik-baik saja, akhirnya Mira pun mengiyakan permintaanku. Setelah aku membereskan barang-barang, tibalah aku di depan kamar itu untuk masuk. Aku berani karena waktu itu masih siang, sekitar jam 11 siang. Mulailah aku mencoba membuka pintunya. Aneh, ternyata pintunya dikunci, tidak bisa dibuka. Aku pun bingung entah siapa yang mengunci kamar ini. Aku paksa tapi pintu itu terkunci rapat. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk masuk ke kamar itu. Aku pun kembali ke kamarku dan berbicara pada Mira. Sekitar sore jam 3 mengajak aku untuk pergi keluar. Katanya dia ingin jalan-jalan. Kami pun pergi jalan-jalan dan makan. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 8 malam. Dan aku pun bahagia sekali waktu itu. Sepanjang jalan kami tertawa sambil bercerita. Tibalah kami di rumah. Ketika di depan rumah entah kenapa hatiku enggan masuk ke dalamnya. Seperti ada yang menahan. Dengan diiringi dua kami pun melangkah masuk ke dalam kamar
dan cepat-cepat masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Kami bersyukur karena tidak melihat atau mendengar apapun ketika masuk ke dalam rumah. Kami pun bercerita banyak di dalam kamar. Dengan sesekali aku mengetuk CCTV rumahku. Untungnya aku tidak melihat makhluk sangat berpengaruh. Tak terasa kami ngobrol, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan sialnya aku mendadak pingin kencing. Akhirnya aku pun keluar kamar untuk menuju kamar mandi. Walaupun takut, tapi aku merasa lega karena sepanjang hari tidak menemukan hal yang aneh. Ketika berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang menyita pandanganku. Aku seperti melihat yang aneh. Ternyata betul aku melihat pintu kamar pembantu itu terbuka dengan lebar. Langkahku terhenti dan berpikir siapa yang membuka pintu ini. Walaupun takut, entah kenapa rasa penasaranku lebih tinggi. Rasanya aku ingin masuk ke kamar itu. Akhirnya aku kembali ke kamar itu untuk mengambil handphone, karena senter yang kupunya hanya satu-satunya, karena memang kamar itu tidak ada lampunya. Aku pun langsung bilang sama Mira bahwa aku mau masuk ke kamar itu, karena kamar itu sudah terbuka. Mira melarangku sambil marah, tapi aku kekeh tetap ingin masuk. Akhirnya Mira pun hanya cemburit dan cemberut membalikkan badannya. Aku pun segera bergegas menuju kamar itu. Ketika di depan kamarnya, aku sempat terdiam kembali dan rabu. Tapi lagi-lagi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Akhirnya pun masuk dengan ditemani sekitar handphoneku. Aku melihat seluruh isi kamar itu. Terlihat lemari yang sudah rapuh yang sangat menarik perhatianku. Aku pun mulai mendekati lemari itu dan membukanya. Ketika aku buka, aku pun terbatuk karena bau lemari itu yang sangat apek dan bau. Aku mulai melihat sisi demi sisi bagian lemari itu dengan senter. Aku melihat laci yang masih tergantung kuncinya. Aku mulai membukanya dan melihat isinya. Aku melihat album foto dan gunting yang seperti berkarat, dan aku melihat segumpal rambut yang sudah sedikit beruban. Entah apa yang ada di pikiranku, kurasanya aku ingin membawa album foto itu. Lalu aku pun mengeluarkan album foto itu. Dan aku mulai melihat-lihat isi lemari itu. Aku melihat dasar lemari yang dari papan itu yang bertuliskan Mila binti Asih. Sontak aku pun kaget melihat itu. Entah apa yang ada di balik dasar lemari itu. Aku pun penasaran dan ingin membuka papan lemari itu. Akhirnya dengan perlahan aku pun memberanikan diri untuk membuka papan itu. Ketika aku menyentuh papan itu, tiba-tiba seperti ada hembusan angin kecil di leherku. Aku pun langsung merinding. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Arwah Seorang Pembantu. Salam Jimatres, salam misteri. Au.